Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 66. Halaman 66 bab fasal. Fasal pada menyatakan keluar askar Habasyah karena hendak meruntuhkan Baitullah. Jadi tanda-tanda kiamat yang selanjutnya yaitu runtuhnya Ka'bah. Nyen Ka'bah sehingga tuman wate karab kiamat nyen runtuh Ka'bahnya. Menurut cerita nyen Ka'bahnya haibah wate runtuhkan lalaut iba. So yang pegat lagi nyen pasukan yang berasal dari negeri Habasyah. Menyelikut Ya'jud wa Ma'jud. Nya wate masa Ya'jud wa Ma'jud mandang kan Ka'bahnya dudo. Dudo Ka'bahnya hancur sid. Iba kan lewatnya. Fasal pada menyatakan keluar askar. Askarnya pasukan. Menyebahasanya laskar takkan pasukan Habasyah karena hendak meruntuhkan Baitullah. Jadi tanda kiamat yang selanjutnya yaitu hancur Ka'bah takkan aju. Releh Ka'bah, releh Baitullah. Kata empunya cerita, nepegah le ulama yang menceritakan tentang kisah runtuhnya Ka'bah, kiban nepegah? Bahwasanya adalah Nabiullah Isa itu menghukumkan segala Islam dengan adil. Di saat telah turunnya Nabi Isa sehingga maka akan menghukum dengan hukum Islam secara adil. Nyom mentigom dunia makmu tat udip ahli nangrau. Masa Nabi Isa hingga beberapa lamanya hingga padum-padum natrib gepegah menyelikut kali gepegah di natrib 40 tahun Imam Mahdi 40 tahun merempak udip Nabi Isa 40 tahun nya nak gepegah likut kali gepegah nya makna beberapa lama hino kan tahun 2 tahun 40 tahun merempak udip maka tatkala hampirlah ia wafat berarti mantang Nabi Isa kena Nabi Isa wafat tiba-tiba khabar kepada Nabi Isa, truk berita kepada Nabi Isa, berita pu bahawa Raja Habasyah serta dengan segala rakyatnya yang tiada terkira-kira banyaknya. Truk berita kepada Nabi Isa bahawa Raja Nanggro Habasyah serta rakyat pasukan-pasukannya yang jumlahnya tidak terhingga jadat tahat sudah keluar ia daripada negerinya. Awaknya itu bid dari Nangroji karena hendak merobohkan Ka'bah. Ka'batullah hendak merobohkan Ka'batullah artinya Baitullah. Nya katuk berita pada Nabi Isa teman yang bahawa negeri putakan pasukan Habasyah ataupun Raja Habasyah dan rakyat dan pasukannya tubid mandu-mandu muaknya rencana untuk peruntuh Ka'bah. Takkan kalau jamun tiga masa pasukan Abraha yang dibela dikirim oleh Allah Ta'ala pasukan Ababil Ababil burung Ababil yang tentera Allah yang dikirim untuk menghancurkan mereka. Lagi dalam surat Alam Tara Kaifa kan kau menang cerita ini hanya menanti singa awak Habasyah teman Raja Habasyah maka tatkala didengar oleh Nabi Isa waktu ini dengar oleh Nabi Isa akan khabar itu berita kedatangan pasukan Habasyah maka disuruh oleh Nabi Isa beberapa askar daripada Baitul Maqdis. Nabi Isa di Baitul Maqdis di Palestina. Nabi Isa hidayah ne utus tu beberapa pasukan. Ada ke beberapa kan tira dua Jaisid betalah. Jadi ke beberapa kitab nyujai tino. Go utuslah Nabi Isa pasukan-pasukan Nabi Isa dari Baitul Maqdis pergi memerangi Habasyah. Pergi memerangi Habasyah artinya untuk jak halau jak tun jak muprang dengan rakyat Habasyah atau Raja Habasyah maka sekalian mereka itu pun pergilah maka keluarlah pasukan Nabi Isa ada kenaju maka tatkala berjumpa berdampak keduanya pihak askar itu merempak maksudnya di saat merempak dua buah pasukannya maka peranglah mereka itu akan sebagai perang yang amat sangat sehingga terjadilah peperangan yang luar biasa peperangan besar-besaran maka takdir Allah Ta'ala
askar Nabi Isa pun pecah. Jadi talu pasukan Nabi Isa memang cik lagi nyan nyusik memang masa-masa kena wafat Nabi Isa memang kena je iralah Kaabah cik memang menang kepada Allah Taala ya ka sehingga pecahlah perang purakan askar Nabi Isa pun pecah perang lalu kembalilah mereka sehingga redalah peperangan talulah takun sehingga redalah peperangan sehingga kembalilah ke tempat masing-masing. Maka tak kalah hampirlah ke Baitul Maqdis kengka pecah pasukan Nabi Isa. Teman naik sisa-sisa yang selamat kan guolom Baitul Maqdis. Awate karat truk kedeh maka melihat akan mereka itu keluar daripada Baitul Maqdis. Gekalan tu na sekerombolan manusia yang tubit dari Baitul Maqdis. Maka bertanya mereka itu, apa khabar Baitul Maqdis? Artinya bahasa katanya putra yang terjadi dengan Baitul Maqdis. Bahkan kalaganyan keadaan Baitul Maqdis. Maka sahut orang itu bahwa Nabiullah Isa sudah wafat. Ya, ni kenyanya detik-detik kena meninggal Nabi Isa memangnya kena hancurkan Kaabah oleh Allah Taala. Atakan watai lahir, watai kehadiran Nabi Isa hinan Islam gak datat kan? Nang gero gak datat ke perintah Nabi Isa, manduda sampai habis sid besalah. Sekali lagi yang kebuka Allah kena lengkap dunia sebab sehingga waktu pulang dari peperangan mereka kalah dalam berperang dengan pasukan Habsyah serta otrok kedah Baitul Maqdis terdengarlah berita Nabi Isa telah meninggal, Nabi Isa telah wafat. Ya, sehingga ditanya putra kejadian kiban keadaan Baitul Maqdis. Kepegah tu yang bawa Nabi Isa sudah wafat, ditanamkan dia di Baitul Maqdis. Ini untuk pendapat ini aku pegah patah kuburan Nabi Isa di Baitul Maqdis. Tapi menyo dalam dalail lapegah orangnya ke Baitul Maqdis Nabi Isa. Gepu aku di Madinah harap kubur Nabi. Ada harap kubur Nabi menyo pegah dalam dalail khairat hinan nak kosong sabah kuburan tu. Yang kehinan kuburan Nabi Isa dekat dengan Rasulullah. Nabi Muhammad, alian Abu Bakar kan? Atau Abu Bakar dan Umar kehinan ke? Utsman dan Sayyidina Ali kehinan kan di samping Rasulullah. Yang kejit dalam masjid Madinah lehero na urung hinan lebo kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar. Jadi kuburan Abu Bakar, kuburan Nabi samping kuburan Nabi lah sabah tu. Hina ku pegah gesemiyup di Baitul Maqdis. Pada satu riwayat yang masyhur yan. Dalam sabah riwayat yang masyhur ia dibawa oleh orang ke Madinah. Tanya. Nah, jadi dalam riwayat yang masyhur kan hinan gesemiyup Nabi Isa kan di Baitul Maqdis. Tapi dibawa jenazahnya ke Madinah, yang maha mulia, ditanamkan orang di sisi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai. Jadi kuburan Nabi Isa itulah dekat dengan kuburan Rasulullah bersama-sama dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kita ada perkataannya. Dekat dengan kuburan Rasulullah, ini nak kuburan Umar, nak kuburan Abu Bakar dan juga ada kuburan Umar. Berarti put gehinan. Ya, dua roh Rasul. Dua roh sahabat Nabi. Setelah itu maka Ka'batullah pun runtuhlah oleh askar Habsyah. Olehnya Ka'bah pun runtuh, hancur Ka'bah. Iperlah Ka'bahnya le pasukan Habsyah. Dihantar oleh askarnya akan batu Baitullah. Jadi bangunan-bangunan Baitullahnya Naibah. Batu Baitullah daripada Ka'bah itu hingga sampai ke Jeddah. Sampai truk ke Jeddah. Kan kau berat jauh yang dari kota Mekah ke Jeddah ibah. Truk ke ibah alam. Beranjak-anjak, berunjuk-unjukkan, beranjak-anjakkan. Gimana dah ke? Dengan tangan seorang kepada tangan seorang. Artinya batainya kan hijau, hidung panjang, hijau ke zero. Lagi tanya tajuk bata lah. Tajuk bata tanda pegat pula bangunan tadang tajuk. Yang menan sit. Kok jai tu mawaknya? Jadi menan cara yang kod. Nya makna berunjuk, beranjak-anjak dengan tangan seorang kepada tangan seorang, lalu dibuangkan kepada laut sampai ibah ke dalam laut. Kita bukan puno. Jadi Baitullah itu adalah dibuangkan ke laut oleh mereka dari siro hijau hidung sampai ke laut gede. Hai tanya di no ramir munyo tanya dang kan truk segede mu kota gede truk tanya. Siro juk sampai truk di laut. Hanya ban pegah. Maka tatkala itu segala kaum Islam pun kalahlah. Yang kalah yan. Maka bawa watenya uru-uru Islam pun katalu. Memang Kaabah hanale. Mana Kaabah malam? Cuma urung pubuh haji dan tiada seorang naik haji. Hanale urung haji.
hai pada nak malam Kaabah pi hanali hazab ji punya tanah tawaf tempat tek ji hinan tapi Kaabah nya hanali sehingga urung pubuk ibadah haji pun hana lagi tatkala itu terbit matahari daripada pihak maghrib olehnya tuman akan keluar matahari dari arah barat maghribnya tempat terbenam iaitu arah barat tuman ditna masanya wallahu alam hana tadudit ditna masa oleh runtuh Kaabah barai tubik matahari dari arah barat kan laju baik salah lagi ke cerita-cerita likut pun dari surau ke surau kan mekap-kap tun kan kita dah fahami cerita ini trip siknya mui tubik matahari api trip kejadian di hidang bersama tengah langit hanai tentren hanai jak-jak utimu sehingga terjadi malam yang panjang terjadi siang yang panjang hanya trip man jadi proses di tuman oleh runtuh Kaabah tuman di natripnya Allah Taala yang tudit yang jelas ile olehnya tuman kena itubit matahari dari arah barat ke begah ya nyamban ka tak uju baca tu ya fasal pada menyatakan keluar dabbatul ardi ya ini tanda kiamat yang selanjutnya tanda kiamat yang selanjutnya adalah keluar dabbatul binatang bumi binatangnya dalam tanah itu bit ke bekas sehingga kendap batul binatang bumi nah sabuh binatang yang hantam pernah takalan binatangnya dapat berbicara dengan bahasa manusia yang fasih bahasa Arab yang fasih ya ini binatangnya ini juga tanda-tanda kiamat ada dalam kita Arab nanti ke bekas tanda-tanda kiamat adalah keluar dabbatul yaitu binatang bumi keluar dari dalam bumi ya, pada menyatakan keluar dabbatul cuman binatangnya keluar kapan apakah setelah runtuh Kaabah mudah-mudahan dia tetap pahami dalam cerita-ceritakan lebih hawaiji Kaabah mentengna Nabi Isa mentengna nyuka keluar dabbahnya cuma bunuh kan sang-sang ke kawai gebah cerita aja awai gebah cerita aja memang kan hanya si golom iprang Kaabah keluar binatangnya sebenarnya cuma nya awai gebah cerita runtuh Kaabah ile ka cita-cita lah jalan cerita aja bagaimana dan segala sifatnya kiban model di sifat kiban model binatangnya maka antara Nabi Isa tawaf arti antara tengah-tengah Nabi Isa tengah nu tawaf berarti ke mantang Kaabah tengah-tengah Nabi Isa tengah nu tawaf berarti mantang Nabi Isa dengan Baitullah tengah-tengah Nabi Isa nu tawaf di Baitullah di Kaabah bergerak-gerak bumi dari bawah mereka itu kata keluar mereka itu dekat dengan Kaabah dekat dengan Masjidil Haram di Mekah keluar dan pecah Safa daripada barang yang mengiringi Masy'aril Haram satu tempat yang hidup antara Bukit Safa antara putakan satu tempat aja putakan dekat dengan Safa tapi kan dekat atasnya ka jadi perlu pegah pecah Safa daripada barang yang mengiringi Masy'aril Haram jadi antara Safa dan Masy'aril Haram yang kehinan ke bekah bumau maka keluar kepala dabbatul maka keluarlah binatang bumi tersebut keluar binatang buminya punya bahasa urang ke nuranyo yang ke monster kemenan ni ke uranyo punya binatang bumi dia tak buat YouTube ke macam model monster tu nya monster dah kena ju nya memang berat raya di memang kena tak kah tubik lantana binatang cukup raya baik dah manusia tai tubik ji bangunan roboh ya macam dia tak jenis uranyo tu ya kak ya jadi keluarlah dabbatul ardi tersebut daripada Safa watai tubit ji terkejut berlari kuda 3 hari kuda terkepak terkejut leheroi pelung hanai dang-dang kiban kehi binatangnya nyamban ni bahasa katanya kuda cet ikui pelung hanai dang-dang selama leheroi dan tiada keluar satu solusnya dan kemudian daripada keluarnya menyapu kepalanya akan awan subhanallah dan tiada keluar satu sulus satu sepertiga bari itu biji ke bega dan kemudian daripada keluarnya menyapu kepalanya akan awan nyo tapi menyapu kepalanya akan awan kan begitu itu bit seperle watai tubit seperle terkepak penduduk bumi karena raya dekat watai tubit mandum lam riwayat naga bega na ceritanya itu bit mandum nyan uleji truk gudeh uawan sedangkan gaki ji hinoi bumo rumah bina keji ubina keji yang kelakian ga bega ka tak ulam cerita ji pakiban yang kejut lo berasik monster di atas monster yang tersebut di dalam hadis
Nepegah dalam hadis ada je cerita-cerita gaib lagi mesti benar hadis. Karena kan ijtihad para ulama yo hadis nah. Bahwa panjangnya 60 hasta. Cuma na gepegah panjang ji 60 hasta. 60 hasta nama yang datat. Hai mesti hana truk wawan ke bah dah kan et tower, et Ya'juj wa Ma'juj dah kan ju et Dajjal karaya tit. 60 hasta dan baginya kaki. Ijih nagaki ada hadis yang menyatakan dianya itu 60 hasta. 20 meter lebih-lebih kurang. Dan baginya kaki, anagaki dan bulu yang halus. Bulai yang halus atas bulu, mentindih-tindih bulai. Lagi bulai ticik mata bulai na bulai lau mentindih-tindih. Dan bulu yang ke halus atas bulu dan bulu lam seperti burung. Dan dua sayapnya melompat pun. Dua sayapnya tiada melompat akan dia oleh orang lari dan tiada dapat akan dia orang yang menuntut. Dua sayapnya hai grup le urug yang grup ini grup bena hai jeo raya pak guna pegah. Manyang panjang sayup jih menteng. Tiada dapat melompat akan dia oleh orang yang lari. Tegedi iplung urung ini grup hai dinan luah dua sayup. Nah sayup berarti dan tiada mendapat akan dia oleh orang yang menuntut. Tekedi pun tanah mita tanah saboh binatang laginya yang perbandingan lain hantam pernah tamita hantam pernah takala nuju binatang yang lagi yang model ka saboh laginya nyan adalah salah saboh daripada bentuk dabbah tersebut dalam suatu hadis. Dan cerita daripada Ka'ab nan cerita silom kiba model diji bahwa rupanya seperti himar hiji lagi kelidai ke bekas dan menyokun kil na pendapat kil kepalanya seperti kepala lembu, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga unta, tengkuknya seperti tengkuk burung nu'amah. Nu'amah burung unta. Kuduk ji, kok ji lagi burung unta. Ke burung unta, gak modal burung unta ju. Karena burung unta dan dadanya seperti dada harimau dan warnanya seperti warna harimau. Warna harimau akrun. Akrunnya jenis harimau, rimung rayanya kuning oren, loreng oren. Dan pinggangnya seperti pinggang kucing. Bebek sapu binatang mukumat bakji, ayi maksud ji. Olian ekornya seperti ekor kibas. Tapak kakinya seperti tapak kaki unta. Ada sertanya tongkat Nabi Allah Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Nyen bakji, pak binatangnya dan menyapu ia akan orang mukmin pada mukanya. Irahub muka-muka orang mukmin dum, maka jadilah muka itu bercahaya-cahaya. Dan dicap ia atas muka segala kafir, maka jadilah ia hitam. Isampuh muka-muka orang mukmin sehingga bercahaya dan icap bak muka orang kafir sehingga hitam. Sehingga terbeda je orang kafir dengan orang mukmin bak batayan. Dan menyeru ia bagi orang Islam. Yang jik berkhabar je. Dan ihoi orang Islam dum, ya muslim, wahai urung-urung Islam. Dan menyeru ia orang kafir, ya kafir ikun. Menyeru urung kafir, hai kafir ikun. Menyeru urung Islam, wahai urung-urung Islam. Karena seperti yang firman Allah Ta'ala, lagi Allah Ta'ala nebegah dalam Al-Quran, wa idza waqa'al qawlu alaihim. Wa idza waqa'al qawlu alaihim. Artinya, dan apabila jatuh perkataan atas mereka itu, makna jatuh perkataan di saat datanglah lagi yang kan janji oleh Allah. Artinya johor juga apabila hampir jatuh perkataan dan iaitu barang yang dijanji akan mereka itu dengan dia daripada bangkit dan azab. Artinya di saat kena teruk janji-janji Allah, putra janji-janji Allah, janji-janji Allah tentang bangkit, tentang kiamat, tentang gena pedih azab neraka, maka akan kami keluarkan bagi mereka itu dabbatul ar. Dalam ayatnya gepegah wa idza waqa'al qawlu alaihim, di saat datang janji Tuhan kena gegulung dunia, kena terjadi kiamat, maka sebelumnya akan Allah Ta'ala keluarkan satu binatang di dalam bumi. Geken dengan dabbatul ar. Dabbah maknanya binatang, ardi maknanya bumi, dabbatul ardi binatang bumi. Itu bit dari dalam tanah yang berkata ia, nyepak gepegah. Binatangnya dapat berbicara, berkata ia akan perkataan daripada perkataan. Jid ipegah haba jid dengan bahasa-bahasa manusia.
dan bersalah-salahan perkataannya. Ya, nah beda-beda tutu ji, berarti beda-beda pendapat para ulama. Maka kata kil, ya, ada pendapat sebahagian para ulama dengan membatalkan segala agama melainkan agama Islam. Ipegah bak manusia dum yang bahwa seluruh agama-agama mandum hanasah. Yang sah agama yang ke agama Islam. Nyo ji peringatan nyo kan kena wafat Nabi Isa teruk ji. Oleh keluar ji hanatep karuntuh Kaabah. Oleh ka wafat ju Nabi Isa. Pulang dari peperangan mentang ka wafat Nabi Isa, pulang daripada peperangan awak yang yak mu perang Kaabah Baitullah. Itu biji sigolom. Walaupun nyo duda ke pegah. Awak ke pegah hepat perang Kaabah ile. Tapi nyo yang kejadian ji tetap ihina, awak ji nyo awak keluar dak batul ardi nyo. Karenanya kau mantang Nabi Isa tengah-tengah tawaf dan mantang Kaabah. Jadi menyokon kil watai tu biji cuman ipegah pak manusia yang bahwa segala agama-agama semuanya tidak sah mandum batal. Yang nyo agama itulah agama Islam. Jadi peringatan-peringatan dum. Lagi Allah Taala uronyo dum kau macam peringatan dikirim ke gedanyo kan? Kirim bala, musibah macam-macam dum dikirim kirim penyakit-penyakit dan kata ia hai si anu. Ya, sampai lagi nya ikut lebih datangnya. Wahai si anunya wahai Fulan bin Pulin, engkau daripada ahli surga. Yang baikkan. Dan hai si anu, wahai Fulan bin Fulan, engkau daripada ahli neraka. Nyamban ikut ledak batul arnya tapi ada kata kil lagi nya. Ada pendapat para ulama lagi nya ke pegah. Dan kata kilem nah pendapat para ulama lem berkata ia bahwasanya segala manusia adalah mereka itu tiada percaya mereka itu dengan ayat kami atau tiada yakin mereka itu dengan keluar kami. Artinya dengan kami keluarkan akan dia. Dengan keluar kami. Ada kata kil berkata ia ikut ledak bahnya lebih natang bunuh bahwasanya segala manusia dum hai patih dengan ayat-ayat kamu. Ayat-ayat kamu, ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Manusia dum hai patih tanda-tanda kebesaran Allah. Ataupun manusia hai yakin nih bahwa Allah Ta'ala akan dikeluarkan tanda-tandanya. Tandanya untuk terjadi kiamat. Jadi perlu pegah kesimpulan ji itu binatangnya adalah untuk yakbi peringatan kepada manusia. Karena kena hancurnya dunia. Dan telah berkata Ibnu Umar, nepegah le Ibnu Umar keluar dabbatul ardi pada malam Jumat. Dabbatul ardinya keluar bak malam Jumat. Nabi Isa na Jumat sih kan? Cuman tanda-tanda sih keluar nekun le Ibnu Umar keluar dabbatul ardi bak malam Jumat dan manusia berjalan mereka itu kepada Mina. Maka keluar ia atas manusia dan manusia berjalan mereka itu kepada Mina. Bab katanya teman singa. Manusia dum berangkat ke Mina, berarti tengah pupuk ibadah haji. Manusia sedang berangkat ke Mina. Maka keluar ia atas manusia dengan ekornya. Watai tubit bab manusia ile iku deh bak hi tentang lagi nya tentang hi begah. Dengan ekornya dan pinggangnya. Dan pinggangnya keingi diku ile. Dan tiada tinggal orang munafik itu melainkan dipecah ia akan dia. Orang-orang munafik semuanya dihancurkan oleh dabbah tersebut dan tiada tinggal orang yang mukmin melainkan dihapus ia akan dia. Dan itulah murad, dan ia itulah murad dengan qiraah tuklimuhum dengan patah taklimahum dan takfif lam. Taklimahum tukal lima diambil makna daripada kalmon, yaitu luka, dilukai kena pegah. Jadi watai tubiji juga menjadi haru-hara besar ke manusia, malapetaka besar ke manusia, dihancurkan do manusia nyamban ke pegah. Ya kak nyen kejadian watai tubiji secara sepintas ke pegah bak tanya. Yang tanya wajib tak imani tak yakini, walaupun hana tahu persis bagaimana kejadian yang sebenarnya, wajib tak yakin akan keluar dabbatul ard tersebut. Ibi peringatan-peringatan ke manusia. Cuma kejadian yang sesungguhnya hanya Allah Taala yang tepu. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan
daripada tempat keluarnya. Ada sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, patah itu bit ke dabbah tersebut, patah tempat tu biji singa. Lepas tu maka sabdanya, daripada yang terlebih besar Masjidil Haram, masjid hurmah, Masjidil Haram maksudnya atas Allah Taala, yakni masjid hurmah, atas Allah Taala yakni Masjidil Haram. Patah tempat keluar ji yang kita dengan Masjidil Haram. Atau dengan Kaabah tak kena juta dengan Masjidil Haram. Deman kan dalam masjid itu bit yang aku pegang. Deman tahu sekahinan. Dan riwayat daripada hadis marfu, hadis yang sampai kepada Rasulullah. Jadi dalam satu riwayat aku pegang, keluar dabbatul ar pada seelok-elok, daripada seelok-elok atau rupa yang lagak, rupa haji. Dan telah berkata Ali, jadi yang pegah lagi nya rupa haji lagak. Dan yang pegah lam, gepegah oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Ali telah lalu 3 hari dan manusia menilik mereka itu, maka tiada keluar ia melainkan 1 sulusnya. Telah lalu 3 hari dan manusia menilik mereka itu, ikalla oleh manusia, maka tiada keluar ia melainkan sulus sepertiga. Jadi binatangnya watai tubik pun seperleh, hanai tubik di cuma duma be seperleh, ditna trip seperlehnya selama lehuro. Cuma manusia diperhatikan tu. Cuman kan heboh kejadian bak watanya. Itu bit sabah binatang cuma seperleh hanabe itu bit selama lehuro. Nyen pegah Sayyidina Ali. Kemudian daripada sempurna keluarnya, ya, wateka sempurna itu bit ji menyapu kepalanya akan awan. Kita pegah puno. Jadi baru truk wawan ulai ji wateka sempurna itu bit. Kan seperleh itu bit. Kan seperleh je itu bit berarti kan menyapu awan aja kan. Jadi menyapu kepalanya akan awan, awatnya sempurna itu bit, dan 2 kakinya pada bumi. Fasubhanal qadir, maka maha suci Allah yang maha kuasa. Ini kemudian kebekah cerita aja. Yaitu menyapu awan, truk awan kedeh, awatnya sempurna itu bit, ule kedeh awan, gaki hina di bumi. Tapi nyo kaji eno menteng. Jadinya 2 buah cerita tanda-tanda kiamat. Ilikut bunuh yang pertama iaitu runtuh Kaabah dan meninggalnya wafatnya Nabi Isa, dan olehnya lam keluar dabbatul ar, nyu tanda kiamat. Cuman kapan wallahu alam, hana tahu. Sabab iji kepegah mitubit dajjal mantang terjadi kemarau le. Leton nilai kuang. Terjadi kemarau selama 3 tahun, nya baru untuk keluar dajjal. Nyaban. Cuman nyo kiban nyo pajan-pajannya wallahu alamnya Allah Taala yang tuku pajan. Cuma yang jelas ile tanda-tandanya kana adum, tanda-tanda kena kiamat dunia, kena truk tanda-tanda kiamat kubra. Nya kana kan. Sebab salah satu tanda kita baca cerita ikut bersatunya orang kafir untuk perang orang Islam, perang besar-besaran di bumi. Akan terjadi perang besar-besarannya. Perangnya kan perang nanggro je. Perang memang perang awak kafir, perang urus Islam. Domajino secara halus perang ji kan. Kegiatan keagamaan katanya dihentikan. Ini kan peperangan peperangan budaya, peperangan adat istiadat Islam. Nya iprang tengah iprang dayo. Sampai sehingga hai fikir le ke perang besar-besaran antara orang kafir dengan orang Islam. Kajinya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya